Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta kitab kuning, semoga kita senantiasa mendapatkan keridhaan dan keberkahan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang pemahaman amil, amal, dan ma'mul. Sebagaimana di video sebelumnya kami telah menjelaskan tentang amil, yaitu penyebab berubahnya akhir kalimat. Amal adalah dampak yang ditimbulkan oleh amil. Sedangkan ma'mul adalah kalimat yang terdampak oleh amil. Kalau bahasa kami di pesantren begini, amil itu yang memerintah, amal adalah bentuk perintahnya, sedangkan ma'mul adalah kalimat yang diperintah. Contoh, fil masjidi. Jadi fi di sini adalah kalimat huruf jar ya. Kemudian juga ia menjadi amil. Huruf jar yang menjadi amil. Kemudian al-masjidi adalah kalimat isim yang menjadi ma'mul. Kalimat isim yang menjadi ma'mul. Terus fi memerintah pada al-masjidi agar jar. Nah, perintah jar ini disebut dengan amal. Nah, kemudian amil dibagi menjadi dua, yaitu amil maknawi, maksudnya amil yang tidak tampak atau tidak terlihat. Dan yang kedua amil lafzi, yakni amil yang jelas atau bisa dilihat. Kemudian amil maknawi ada dua. Yang pertama amil maknawi ibtida, yaitu amil yang masuk pada mubtada. Dan yang kedua amil maknawi tajarrud, yaitu amil yang masuk pada fi'il mudhari'. Contoh amil maknawi ibtida seperti Zaidun qaimun. Yang dimaksud di sini adalah kata Zaidun. Nah, kata Zaidun di sini dibaca rofa. Kemudian yang menyebabkan kata Zaidun ini rofa itu namanya amil. Nah, karena amilnya tidak terlihat, maka dinamakan amil maknawi. Kemudian dinamakan ibtida yang artinya adalah awalan, karena mubtada itu kan memang kata awalan. Jadi Zaidun dibaca rofa karena menjadi mubtada, sedangkan yang menyebabkan ia rofa adalah amil maknawi ibtida. Selanjutnya amil maknawi tajarrud. Contoh yadribu. Kata yadribu di sini adalah fi'il mudhari', dibaca rofa. Nah, yang memerintah rofa pada kata yadribu adalah amil maknawi tajarrud. Amil maknawi maksudnya amil yang tidak terlihat, sedangkan tajarrud artinya sepi. Maksudnya sepi dari amil nasab dan amil jazm. Jadi fi'il mudhari' jika sepi atau tidak didahului amil nasab dan amil jazm, maka dibaca rofa. Dan yang menyebabkan ia rofa namanya amil maknawi tajarrud. Berbeda nanti kalau ada amil nasab atau amil jazm. Jadi jika ada amil nasab, maka yadribu yang awalnya dibaca rofa menjadi dibaca yadribah, jadi nasab. Yang menyebabkan yadribah dibaca bah atau nasab yaitu lan, karena lan ini termasuk amil nasab. Begitu juga jika diawali amil jazm, maka yadribu dibaca yadrib karena diawali amil jazm yaitu lam. Jadi fi'il mudhari' jika sepi atau tidak didahului amil nasab dan amil jazm, maka dibaca rofa. Dan yang menyebabkan rofa
namanya amil maknawi tajarrud. Selanjutnya amil yang kedua yaitu amil lafdi, yakni amil yang bisa dilihat atau jelas. Amil lafdi ini ada 10 macam. Dari 10 macam ini amalnya atau dampak atau perintahnya berbeda-beda ya. Jadi nggak sama juga, nggak semuanya memerintah rofa, nggak semua. Berbeda-beda, nanti akan dijelaskan nanti. Ada yang memerintah rofa, ada yang memerintah nasab, ada yang memerintah jer, dan ada juga yang memerintah jazm. Baik, yang pertama fi'il. Jadi amil lafdi yang pertama itu fi'il. Semua kalimat fi'il pasti amil. Artinya pasti punya perintah pada kalimat setelahnya. Ini khusus amil lafdi, saya jelaskan singkat dulu ya. Untuk detailnya kita nanti bahas satu persatu insyaallah dalam babnya tersendiri. Kalau kita bahas sekarang semua ini kelamaan videonya nanti. Kemudian yang kedua yaitu syibih fi'il atau syibhu fi'il, kalimat yang serupa dengan fi'il. Jadi bukan fi'il ya, tapi cuma serupa dengan fi'il. Kemudian yang ketiga huruf jar. Jadi semua huruf jar itu amil. Dari namanya saja kita pasti sudah tahu bahwa huruf jar itu memerintah jar pada kalimat setelahnya. Dan untuk huruf jar ini kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Bagi yang belum mengikuti silahkan klik link di atas. Lanjut, amil lafdi yang keempat yaitu mudhaf. Sedangkan yang kelima yaitu mubtada. Nah, insyaallah keduanya nanti akan dibahas pada babnya tersendiri. Berikut amil lafdi yang keenam yaitu ma tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Sesuatu yang merofa pada mubtada dan menasabkan khabarnya mubtada. Dan yang ketujuh yaitu ma tansibul mubtada wa tarfa'ul khabar. Sesuatu yang menasabkan mubtada dan merofakkan pada khabar. Kemudian yang kedelapan ma tansibul mubtada wal khabar. Sesuatu yang menasabkan pada mubtada dan khabar. Nah, yang tiga ini yakni dari nomor 6 ya, nomor 6 sampai 8, 6, 7, 8 kita kenal dengan istilah amil nawasikh atau amil yang merusak pada mubtada dan khabar. Untuk detailnya kita nanti akan buatkan videonya. Kemudian amil lafdi yang nomor berapa ini? Yang nomor 9 ya. Yang nomor 9 yaitu ma tansibul mudhari. Sesuatu yang menasabkan fi'il mudhari atau yang kita kenal dengan istilah amil nasab. Kemudian amil lafdi yang terakhir yaitu ma tajazimul mudhari. Sesuatu yang menjazmkan fi'il mudhari atau yang dikenal dengan istilah amil jazm. Kita ambil contoh yang dua terakhir ini, yakni amil yang menasabkan dan menjazmkan fi'il mudhari. Yang menasabkan seperti lai yadribah. Nah, lan di sini adalah sebagian dari amil nasab. Jadi macam-macam amil nasab itu banyak. Karena bisa dilihat maka dinamakan amil lafdi. Memerintah nasab pada fi'il mudhari. Di sini yadribah. Jadi yadribah adalah fi'il mudhari yang dibaca nasab karena ada lan. Dan lan ini karena tampak maka dinamakan amil lafdi. Begitu juga lam yadrib. Kata yadrib dibaca sukun artinya jasm. Karena kenapa? Kok jasm? Karena diawali amil jasm yaitu lam. Karena lam bisa dilihat maka dinamakan amil lafdi. Selanjutnya kita bahas masalah ma'mul atau kata yang diperintah oleh amil. Ma'mul ada dua. Yang pertama ma'mul bil isolah. Maksudnya ma'mul yang diperintah secara langsung oleh amil. Contoh ja'a Zaidun.
Nah, kata Zaidun di sini langsung diperintah oleh amil, yaitu ja'ah. Ja'ah adalah fi'il. Menurut tadi itu fi'il, semua fi'il adalah amil. Nah, Zaidun diperintah oleh ja'ah. Berarti Zaidun adalah ma'mul, diperintah rofa. Nah, yang kedua ma'mul bitab'iyah. Maksudnya ma'mul yang diperintah oleh amil sebab ia ikut pada ma'mul lain. Ini berlaku pada semua isim yang ikut atau dikenal dengan isim tabi atau istilah tabi begitu. Contoh ja'a Zaidun al-alimu. Yang dimaksud di sini kata al-alimu. Ini juga diperintah oleh ja'ah. Jadi ja'ah Zaidun al-alimu. Amilnya ja'ah. Jadi ja'ah itu memerintah pada Zaidun dan memerintah pada al-alimu. Hanya saja ja'ah yang memerintah pada al-alimu ini tidak langsung, melainkan karena ada perantara, yaitu karena ikut pada kata Zaidun. Jadi karena Zaidun rofa, maka al-alimu jadi ikut rofa. Yang membuat al-alimu ini rofa tetap kata ja'ah, hanya saja pakai perantara Zaidun. Beralih pada pembahasan selanjutnya. Dari beberapa amil yang telah disebutkan tadi, ada beberapa yang memiliki dua fungsi. Maksudnya di samping ia menjadi amil, juga bisa menjadi ma'mul. Di saat yang sama ia menjadi ma'mul. Jadi di samping ia memerintah, di saat yang sama ia juga diperintah oleh amil. Nah, di sini ada 3 ya, yaitu mubtada, yang kedua mudhof, dan yang ketiga fi'il mudhari'. Yang pertama mubtada. Contoh seperti al-kitabu maftuhun. Al-kitabu adapun kitab, maftuhun ialah dibuka. Itu maknanya. Kalau makna Madura begini. Al-kitabu tining kitab maftuhun panika buka. Nah, al-kitabu di sini mubtada, kemudian maftuhun adalah khabar. Nah, di sini yang dimaksud yaitu al-kitabu. Al-kitabu itu mubtada sebagai amil lafdi karena ia memerintah rofa pada maftuhun. Jadi maftuhun itu dibaca rofa karena menjadi khobar. Yang merofakan adalah mubtada, yakni al-kitabu. Terus di saat yang sama al-kitabu ini adalah mubtada yang dibaca rofa, diperintah rofa oleh amil maknawi ibtida, sebagaimana kita jelaskan tadi ya. Jadi di samping menjadi amil dan di saat yang sama ia menjadi ma'mul. Terus yang kedua yaitu mudhof. Contoh al-ilmu nurullahi. Al-ilmu adapun ilmu, nurullahi adalah cahaya Allah. Al-ilmu tining ilmu, nurullahi panikah cahaya Allah. Ini bahasa Maduranya. Yang dimaksud di sini nurullah. Nurullah itu adalah susunan idhofah. Nuruh mudhof, Allahi mudhof ilaih. Yang dimaksud adalah kata nuruh. Nuruh sebagai amil lafdi. Ia memiliki amal atau perintah jar pada mudhof. Pada mudhof ilaih ya. Memerintah jar pada mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya di sini yaitu kata Allahi. Jadi Allah ini wajib dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih yang diperintah jar oleh mudhof. Di saat yang sama nuruh yang menjadi mudhof ia juga menjadi khobar dari mubtada, yaitu kata al-ilmu. Sedangkan al-ilmu yang menjadi mubtada memiliki perintah rofa pada nuruh karena nuruh adalah khobar. Maka dari itu kata nuruh di samping menjadi amil bagi kata setelahnya, di saat yang sama ia menjadi ma'mul dari kata sebelumnya.
Lanjut yang ketiga yaitu fi'il mudhari'. Contoh yadribu Zaidun. Yadribu adalah fi'il mudhari'. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa semua fi'il pasti amil. Artinya pasti punya perintah pada kata setelahnya. Jadi di sini kata Zaidun dibaca rofa karena diperintah rofa oleh yadribu. Nah, di saat yang sama yadribu diperintah rofa oleh, ya betul seperti yang dijelaskan di depan. Yadribu di sini diperintah rofa oleh amil maknawi tajarrud. Nah, oleh karena itu yadribu di samping menjadi amil dan di saat yang sama ia menjadi ma'mul. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.